Dan pemirsa, selain itu kita juga akan ajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari lokasi kecelakaan tabrakan kereta api jarak jauh dan kereta komuter. Dan kami juga telah terhubung bersama dengan jurnalis Universe Maria Gabriele dan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat pagi, Gaby. Gaby, selamat pagi. Gaby, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini dari lokasi dari keterangan jurnalis Ahmad Sudraji bahwasannya hingga pagi hari ini proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Bagaimana sejauh ini perkembangan dari proses evakuasi di sana? Silakan Gaby. Ya, selamat pagi Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu. Saat ini kami berada di stasiun Bekasi Timur yang memang menjadi lokasi daripada insiden kecelakaan yang melibatkan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan juga dengan kereta api komuter lain. Di mana memang berdasarkan pantauan kami sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Saat ini memang prioritas adalah untuk menyelamatkan para penumpang yang masih berada di dalam KRL. Informasi yang kami dapatkan pada pagi hari tadi, ini memang diduga masih ada sekitar 3 orang korban yang terperangkap begitu, dan memang informasi terbaru sekitar pukul 7 pagi tadi kami dapatkan bahwa ketiga korban tersebut memang sudah berhasil dievakuasi. Namun demikian, tim gabungan masih terus melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan apakah masih ada korban yang tersisa atau tidak. Dan berdasarkan pantauan kami juga baru saja lewat begitu 2 kantong jenazah yang segera dibawa ke rumah sakit begitu. Dan memang berdasarkan data sementara Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu, akibat kecelakaan ini di data sementara mengatakan bahwa ada 7 korban meninggal dunia dengan 81 korban luka-luka. Dan informasi yang kami dapatkan dari Dirut KAI Bobi Rashidin, korban yang selamat ini atau korban luka-luka ini kemudian diobservasi dan dilarikan ke 9 rumah sakit, mulai dari ada RS Primaya, kemudian ada juga yang dibawa ke RSUD Bekasi, RS Bela Bekasi, RS Mitra Keluarga, dan yang lainnya. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari pantauan kami untuk proses evakuasi ini memang dilakukan sangat berhati-hati begitu oleh tim gabungan, di mana petugas ini memang memotong bagian kursi untuk dapat menjangkau korban. Dan informasi yang kami himpun begitu memang untuk pemicu awal ini diduga akibat tabrakan dengan mobil taksi online begitu, namun memang untuk penyebab pastinya ini masih dalam proses investigasi lanjut. Karena berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang memang setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi sejak tadi malam sampai dengan pagi hari tadi begitu, pihaknya memang memberikan waktu kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk melakukan investigasi agar secara objektif ini diketahui penyebab pasti daripada kecelakaan ini. Demikian Nisrina. Apa sebetulnya yang menjadi kendala dalam proses evakuasi, mengingat ini cukup lama begitu terkait dengan proses evakuasi, di mana kejadian kronologi berlangsung sekitar pukul 21 tadi malam dan hingga pagi hari ini evakuasi masih terus berlangsung dan diduga masih ada 3 penumpang yang terjebak di dalam himpitan kereta yang mengalami kecelakaan ini. Apa kemudian menjadi kendalanya? Ya, terkait dengan hal itu Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu, memang informasi yang kami dapatkan dari pihak Basarnas sendiri, ini memang lantaran kepala lokomotif itu kan masuk ke dalam gerbong paling belakang begitu, yang biasanya memang diperuntukkan untuk gerbong wanita, sehingga memang terjadi himpitan begitu yang memang menyulitkan proses evakuasi sendiri karena minimnya udara, kemudian dan space atau ukuran untuk dapat petugas masuk ataupun melakukan pengecekan ini memang sempit begitu, sehingga memang dilakukan pemotongan besi agar dapat menjangkau para korban yang ada begitu. Dan memang meskipun tadi diinformasikan bahwa 3 orang korban yang diinformasikan ini diduga masih terjebak begitu pada pagi hari tadi atau sekitar pukul 4 pagi tadi, dan diinformasikan bahwa di pukul 7 mereka sudah berhasil dievakuasi, maka karena memang lokasi ataupun titik daripada kejadian ini kan di gerbong tersebut sempit begitu, pihak daripada yang terkait
tim gabungan sendiri belum dapat memastikan begitu apakah masih ada korban ataupun tidak begitu, karena memang pihaknya sampai dengan saat ini juga masih terus melakukan investigasi menyeluruh dan juga melakukan pengecekan secara menyeluruh agar dapat memastikan bahwa tidak ada lagi korban begitu yang tersisa, dan memang sampai dengan saat ini evakuasi juga terus dilakukan secara dengan berhati-hati. Nisrina. Baik, evakuasi ini juga dilakukan dengan mengamankan terkait dengan jalur listrik begitu ya. Lantas bagaimana dengan operasional KRL pada pagi hari ini khususnya untuk relasi Bekasi dan juga Jakarta begitu, Gaby? Ya, terkait dengan hal tersebut, Trisina dan juga pemirsa Berita Satu, memang dari PT KAI sendiri telah menyampaikan untuk sementara waktu ini untuk di stasiun Bekasi Timur sendiri ini memang tidak ada aktivitas naik turun penumpang begitu. Sehingga bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan kereta api untuk sementara ini dapat melakukan layanan melalui stasiun Bekasi hingga pemberitahuan lebih lanjut. Namun untuk kereta api jarak jauh sendiri berdasarkan informasi dan juga pantauan kami di stasiun ini memang sudah dapat melintas menggunakan lajur lainnya yang memang aman begitu. Sementara untuk di lajur satunya lagi kan ini masih dalam proses evakuasi dan juga pengecekan daripada kereta yang tertabrak begitu. Dan memang operasional perjalanan menuju lintas Bekasi juga ini masih mengalami penyesuaian seiring dengan proses penanganan di lapangan. Maka dari itu pihak dari KAI sendiri dan juga pihak komuter menghimbau kepada para calon penumpang begitu, terutama untuk yang menuju ke relasi lain Cikarang begitu, untuk dapat terus memantau perjalanan karena memang memang untuk perjalanan menuju Cikarang sendiri sampai dengan saat ini masih dihentikan sementara waktu karena kereta hanya sampai dengan di stasiun Bekasi. Demikian Nisrina. Baik, terima kasih kalau begitu atas informasinya Maria Gabriele dan juru kamera Yulisa Fibiola melaporkan langsung dari TKP. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini merupakan lokasi di stasiun Bekasi Timur, di mana kalau kita lihat ada setidaknya belasan ambulans yang sudah siaga untuk kemudian segera mengevakuasi para korban ataupun tadi yang juga disebutkan oleh jurnalis Maria Gabriele bahwasannya ada sejumlah kantung jenazah yang juga sudah dibawa menuju ke Rumah Sakit Pribaya ataupun juga RSUD Kota Bekasi yang menjadi rujukan para korban dari kecelakaan KA Argo Bromo yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Sampai dengan pagi hari ini pemirsa, proses evakuasi masih terus berlangsung. Puluhan tim dari Basarnas, tim SAR dan juga tim gabungan tentunya ini bekerja sangat berhati-hati untuk melakukan proses evakuasi para korban yang informasinya setidaknya masih ada 3 orang yang masih terjebak. Dan pemirsa, imbas dari adanya insiden kecelakaan ini, untuk operasional kereta di jalur Bekasi Timur ini juga ditiadakan sepenuhnya karena sampai dengan saat ini juga masih berlangsung terkait dengan proses evakuasi. Dari informasi yang tadi disampaikan jurnalis GP atau Maria Gabriele bahwasannya hingga pagi hari ini 7 korban dinyatakan meninggal dunia, 81 korban lainnya luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Di mana para korban dirawat untuk mendapatkan penanganan terbaik. Hingga saat ini KAI juga telah menyerahkan proses investigasi kepada KNKT untuk memastikan penyebab kejadian dapat diidentifikasi secara menyeluruh.
Dalam pernyataan tertulisnya, pemirsa, KAI juga menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan juga KAI. Proses evakuasi berlangsung cukup lama, pemirsa, karena terdapat korban yang masih hidup dan tentu ini membutuhkan penanganan secara hati-hati, di mana tim medis, Basarnas, serta tim KAI juga terus berupaya untuk maksimal dalam memberikan pertolongan terbaik kepada seluruh korban. Dan sebagai informasi, pemirsa, KAI juga telah menyiapkan posko informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait dengan penumpang. Dan untuk sementara waktu, kami informasikan kembali bahwasannya Stasiun Bekasi Timur tidak melayani naik dan juga turun penumpang, dan perjalanan KRL hanya dilayani hingga Stasiun Bekasi.